memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Ya bisa bahaya dektel, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. PKB kurang lebih 10 kursi. Cukup nggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saling kunci posisi bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan terjadi. Partai-partai koalisi pengusung Anies di Pilpres 2024 tampaknya sedang berebut cawagup di Pilkada Jakarta. Langkah PKS mendeklarasikan duet Anies Sohibul Iman dinilai blunder oleh sebagian partai. PKP pun memunculkan wacana poros alternatif membuka kemungkinan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Anies pun tampaknya masih membuka komunikasi dan mencoba bermain mata dengan para pimpinan parpol, termasuk dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saling kunci cawagup Anies dan potensi poros alternatif Pilgub Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Selamat malam Mbak Lulu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Mas Wibi Andrino. Selamat malam Mas Wibi. Selamat malam. Jubir Presiden PKS ada Kang Pipin Sopian. Selamat malam Kang Pipin. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Assalamualaikum. Dan seperti biasanya ya, karena pemilih muda masih berkontribusi sangat besar pada Pilkada Serentak 2024, Political Show akan memberikan ruang kepada teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman pemilih muda yang jumlahnya sekitar 52% di Pilkada Serentak nanti. Dan malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Tepuk tangan teman-teman dari UPN, terima kasih sudah hadir. Nanti teman-teman dari HI UPN bisa menyatakan pendapat, mengkritisi dan juga mempertanyakan segala hal yang berkaitan dengan Pilkada Jakarta karena kalian semua punya suara di sini ya. Sebelum saya beralih ke para narasumber memulai dialog, saya akan bacakan dulu pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku beberapa saat yang lalu soal duet Anies dan juga Sohibul Iman. Oke, kita lihat di layar. Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS pada tanggal 27 Juni menyampaikan bahwa ya semua kita serahkan ke Pak Anies. Tentu mudah-mudahan sih Pak Anies juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS dan insya Allah kita husnuzon Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS. Oke, itu pernyataan dari Presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Saya mau langsung ke Kang Pipin sebagai jubirnya Pak Ahmad Saiku. Jadi menduetkan Mas Anies Baswedan dengan Pak Sohibul Iman itu harga mati atau masih bisa dinego? Jadi menduetkan itu setelah berdiskusi dengan beberapa pimpinan partai. Oke. Dan partai mana aja yang diajak berdiskusi? Ya saya kira salah satunya Nasdem ya dan kemudian kita juga sempat juga sounding dengan PKB dan juga sebetulnya saat ini juga sudah mulai penjajakan ke PDIP dan juga teman-teman di KIM juga. Jadi bagi kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden PKS memang ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi ini sudah proses ya di mana penjaringan dari bawah kemudian kita komunikasi dan akhirnya kita deklarasikan. Waktunya kan sempit, kurang lebih 150 hari. Ketika kita ingin target kita menang, maka kita harus banyak berjuang dari saat ini sehingga tidak lagi sudden death decision. Jadi kita ingin kebijakan siapa yang menjadi calon itu tidak mendekati pendaftaran sebagaimana dulu 2017 kita alami. Jadi bagi kami dari saat ini itu akan lebih baik ya daripada nanti rakyat Jakarta seperti beli kucing dalam karung. Dan pertimbangan Presiden PKS, artinya DPP PKS memutuskan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman karena memang
kami melihat memang ini yang terbaik ya. Oke. Lihat satu Pak Anies menonjol ya, dan kemudian Pak Sohibul Iman juga tidak akan ada matahari kembar nanti itu. Jadi satu low profile, satu memang lebih atraktif gitu ya, bisa saling melengkapi, dan yang paling penting kan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Jakarta. Oke. Jadi dua kemampuan yang kami hakul yakin ya, capacity to win, kemampuan untuk menang, dan capacity to govern, kemampuan untuk memerintah, untuk Baik. menyelesaikan persoalan itu akan dihadapi. Dan yang paling penting adalah bahwa di Jakarta yang dibutuhkan itu apa? Ketokohan, yang kedua adalah mesin partai. Baik. Dan kami menawarkan itu, ketika ada tokoh dan ada mesin partai yang baik, maka insya Allah peluang menangnya besar. Anda belum menjawab pertanyaan saya, jadi ini harga mati atau masih bisa dinego? Ya sebetulnya kalau misalnya melihat kita punya sejarah lah ya, bagaimana dulu 2017 misalnya kita punya sejarah ketika Anies berurusan dengan Sandi, didukung oleh PKS. kemudian didukung oleh PKS, mendadak juga Ya, dan menang kan kemudian akhirnya? dan akhirnya menang Oke. gitu ya, kita harus akui itu. Kemudian ya banyak fase-fase yang dimana kita harus mengambil sikap sejak dini, karena kami meyakini bahwa partai politik itu rasional. Oke. Ketika ada satu pasangan calon yang peluang menangnya besar, punya capacity to govern dan capacity to win, maka mereka juga akan mendukung pasangan itu. Oke. Jadi saya kira kami menyambut, menghormati kalau misalnya ada pilihan yang lain selain Pak Anies begitu ya. Tetapi ya nanti waktu akan melihat ketika memang masyarakat Jakarta sudah menaruh Baik. hatinya kepada pasangan calon ini. Kang Pipin, tadi Anda mengatakan sudah diskusi dengan parpol-parpol yang lain, termasuk salah satunya adalah Pak Surya Paloh. Dalam posisi itu Ketua Umum Partai Nasdem setuju dengan proposal PKS menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Ya, sinyal positif hubungan baik yang selama ini dilakukan, dan saya kira juga dengan PKB. Dulu ketika kami di Koalisi Perubahan, Pak Sohibul Iman bagian dari tim kecil, tim 8, hubungannya baik dengan Pak Gus Imin, hubungannya baik dengan Pak Surya Paloh, dengan juga Pak Anies. Sebetulnya akseptabilitas Pak Sohibul Iman ini insya Allah bisa terjaga ya, dan memang Pak Surya setuju? dia saya kira kalau sinyal-sinyalnya memang ke sana. Oke. Dan tentu Oke. persetujuan itu kami harus menghormati, nanti declare secara resminya seperti apa kami Oke. tidak tahu. Tapi bagi PKS memang kami sejak dini mendeklarasikan supaya ada kesempatan untuk mensosialisasikan kepada rakyat Jakarta. Baik, Mas Wibi, sinyal-sinyalnya Pak Surya Paloh setuju dengan proposal PKS menduetkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Memang sinyalnya seperti itu? Kami di DPW DKI belum dapat instruksi dari DPP terkait dengan konstelasi di Pilkada Jakarta. Kita masih stuck di usulan daripada DPW ke Bapilu. Jadi kita masih menunggu apa arahan lebih lanjut dari DPP partai. Tapi sampai dengan saat ini memang hal-hal yang tadi disebut Mas Pipin belum sampai di tingkat wilayah. Oke, tapi kalau dari DPW Nasdem DKI sendiri melihat duet Anies dan juga Sohibul Iman ini bagaimana? Kami tuh tidak dalam tataran untuk menilai ya, karena di DPW Partai Nasdem tuh kita dididik untuk tegak lurus terhadap suatu instruksi. Oke, dari Jadi DPP. kita jalan aja kalau misalnya arahan dan perintah seperti itu. Tapi kemarin kan dibuka ruang, kalau kita DPW boleh mengusulkan nama-nama. 3 nama sudah diberikan ke Bapilu. Tinggal DPP memutuskan bentuknya seperti apa. Oke. Apakah nanti bisa Pak Anies dengan Pak Sohibul, atau Bang Saroni dengan Pak Sohibul, atau apa ya, itu ini kan mesti sangat amat dinamis ya. Jadi lebih lanjut ya kita menunggu arahan. Oke, meskipun menunggu arahan dari DPP, tapi kan DPW yang tahu ya kondisi di lapangannya seperti apa, di DKI Jakarta seperti apa. Kalau dari DPW Nasdem DKI sendiri melihat bahwa pasangan Anies dengan Sohibul ini bisa nggak menjangkau target market ataupun pemilih yang lain begitu? Karena kan ini sama-sama nih alirannya nih, ataupun sama-sama nih ceruknya nih, ceruk pemilih Islam yang sedikit kanan gitu. Saya tidak menilai Pak Anies itu punya ceruk yang sedikit Islam ya. Beliau sangat amat moderat ya. Oke. Tapi kalau dalam perspektif kami di DPW ya, kita kan masih dalam satu usulan, yaitu adalah calon gubernur. Untuk nama calon gubernur aja di tingkat DPW belum ada Belum instruksi. putus, ya. Jadi untuk menilai siapa pendamping daripada si calon gubernur itu, kita belum bisa bicara apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama besar yang ada di Jakarta, memang sudah sangat amat banyak ya. Hiruk pikuknya. Ada juga dari kemarin dari PKB tuh ada bagus juga tuh Kiai Hasbi, ya kan, Hasbi Ala Ilyas tuh keren. Dari PKS malah saya kiranya tadinya awalnya Ustadz Hoirudin ketua PKS DKI. Dari Gerindra misalnya
Saya kira ini yang mau maju Bang Ariza Patria atau ada nama Burani, wakil ketua DPRD kita. Jadi nama-nama itu yang kalau kita di tingkat bawah ya, di tingkat provinsi yang sering berbicara seperti itu. Ketika teman-teman PKS mendeklarasikan Pak Sohibul, kalau saya sih tahu Pak Sohibul itu orang yang intelektual, teknokratis, dan salah satu presiden waktu itu kan, pasti keren. Pertanyaan saya, kalau misalnya nanti PKS memaksakan duet ini Anies dengan juga Sohibul, Nasdem akan bagaimana? Akan tetap mendukung atau ya kita cari alternatif lain? Kalau perintah Pak Surya ke kita di provinsi, pasti saya jalankan. Apapun itu. Tapi kan DPW punya rekomendasi dong. Masa cuma ikutan arahan dari DPP aja? Ketua DPW kan pasti punya rekomendasi. Ya, masalahnya SK saya dari Pak Surya. Iya, nanti bahwa kalau kita DPW keluar dari kepanjangan tangan rekomendasi DPP, nanti tiba-tiba tapi kan besok bisa SK memberikan berubah. rekomendasi. Pak Surya kan pasti ingin mendengar kan suara akar rumputnya seperti apa Oh dong. iya. Ya makanya suara akar rumput seperti apa? Suara akar rumput sebenarnya kemarin udah disampaikan. 3 nama itu. Jadi kan kalau akar rumput Nasdem dari tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, kita kasih nama 3. Pak Anies, Untuk Bang Cagup, Saroni, ada nama saya di situ kan. Ya, tapi kalau untuk tingkat Cawagup itu belum diminta. Seandainya nanti misal DPP bilang, "Tolong Wibi, cek dulu akar rumput ini, Cawagup siapa yang cocok kan?" Nah, kita baru undang. Oke, karena banyak dari petinggi Nasdem yang mengatakan ini kan masa PKS dapat 2, udah dapat Mas Anies, dapat juga Cawagup. Jadi harusnya kombinasi yang lain. Nasdem nggak berpikir kayak gitu ya Mas Wibi? Ya enggak lah, maksudnya kenapa harus dibikin kompleks gitu loh. Ini kan Ini masalahnya yang bilang Bestari Barus loh, salah satu petinggi Nasdem loh. Oh iya, Bang Willy Aditya, Ketua Bapilu juga mengatakan hal yang sama. Ini perintah DPP nggak masuk ya ke bawah? Enggak. Kalau saya kan dengarnya Pak Surya ya. Oke, Karena ya. dari lisan Pak Surya sendiri juga nggak ada tuh kata-kata seperti itu. Saya langsung directly pasti kalau ada apa-apa sih. Presiden PKS sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Nah, saya nggak ada tuh. Oh, oke. Kalau ada pasti saya spill. Jadi mungkin Ketua DPD bisa update dulu ya. Oke, saya mau ke Mbak Lulu sebagai Ketua DPD. Salah satu sebagai Ketua DPP PKB, Mbak Lulu, salah satu petinggi partai Anda, Mas Saiful Huda yang harusnya tampil malam ini, menyampaikan di publik bahwa penyodoran duet antara Anies dengan Sohibul Iman ini blunder. Karena ini berpotensi menciptakan deadlock nanti di partai-partai. Memang seperti itu ya pemikiran di PKB. Nggak begitu setuju dengan duet Anies Sohibul Iman ini ya? Oke, yang pertama apa yang disampaikan oleh Mas Huda itu dengan sendirinya mengklarifikasi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Yan tadi ya, bahwa deklarasi partai PKS yang mengusung Mas Anies dan Mas Sohibul itu tidak ada kaitannya dengan PKB, dan itu juga bukan merupakan hasil konsultasi dengan PKB, dan tentu kami sebagai pihak yang memang mendeklarasikan lebih awal, sebenarnya kami itu konteksnya DPW PKB. Karena itu memang lahir dari kepengurusan yang ada di Jakarta, yang mereka sudah membawa usungan dari ranting sampai kemudian tingkatan provinsi untuk mengusung Mas Anies, dan benar-benar hanya ada satu nama tunggal, jadi hanya Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan tidak ada calon wakil gubernur. Nah, kenapa kemudian tidak diusung nama calon wakil gubernur satu? Karena PKB tidak cukup, Pak. Jadi kita tidak punya satu golden ticket yang kemudian kita bisa agak jumawa gitu, membuat satu pasangan. Oke, ini harga mati ini kita maksudnya pasang. PKS jumawa karena angkanya 18 berasa Ini bisa musuh adalah sendiri duetnya kata gitu. yang kita gunakan untuk kami sendiri. Kita tidak menilai PKS ya. Kita tidak punya satu golden ticket, dan yang kedua tentu kita ingin membangun kebersamaan dengan partai-partai yang lain, karena siapapun tidak ada yang bisa maju sendiri. Nah, kita juga menghargai ada partai PKS, ada Nasdem, kemudian ada P3, dan bahkan sinyal positif itu juga muncul dari PDIP yang menyatakan ketertarikan. Itu artinya kita tidak mungkin kemudian membawa satu paket nama yang kemudian itu yang kita tawarkan kepada pihak lain. Saya kira ini adalah satu proses politik yang memang kita tempuh dan kita pilih, membuka ruang dan kesempatan bagi siapa aja yang membangun koalisi besar untuk sama-sama kita dukung Mas Anies untuk membesarkan Jakarta. Oke, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa PKS tidak pernah berkonsultasi dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin membahas tugas duet sebagai tim Pak Haji. Anies dan juga Sohibul Iman ya? Ya, saya kira enggak. Oke, jadi konsultasinya hanya ke Surya Paloh saja, ke Ketua Umum Partai Nasdem. Ini kenapa? I don't know. Ini kan koalisi perubahannya bertiga, kenapa PKB ditinggalin, Karena Kang sedang Pipin? haji, karena sedang haji. Iya, kan bisa telepon. Sudah kita telepon, beliau dalam perjalanan. Ya, sudah dikomunikasikan ya. Dan sudah ada rencana untuk pertemuan ya, dan juga memahami sebetulnya, semua juga memahami kalau misalnya PKS memang mengambil keputusan ini kan, bahwa memang kita sudah menyadari juga angka 18 gitu ya, terus kemudian kita mengkomunikasikan
mengkomunikasikan ini. Dan sebetulnya sah-sah saja ya kita menyampaikan itu, dan ini bukan gagah-gagahan. Cara kami mensosialisasikan ini untuk memberikan satu kepastian bahwa kita memang serius untuk Jakarta gitu. Jadi adapun nanti yang lain misalnya setuju tidak setuju, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling menghormati pilihan. Misalnya ketika PKB menyampaikan, oh saya inginnya Anies Kaesang, mau Anies Pras, atau misalnya siapa misalnya yang mau menyampaikan kita, gitu ya? ya Ida Fauzia, itu sah-sah saja bagi kami. Jadi Dan PKS nggak masalah ya, bukan harga mati berarti tidak ya, ada Anies Sohibul Iman persoalan, ya. Saya tinggal tegaskan dulu kita itu. duduk bareng, kita buat ranking siapa yang memenuhi kapasitas. Misalnya dari sisi elektabilitas, dari sisi kapasitas kredibilitas, dari rekam jejaknya kira-kira kita bisa PKS baca sejauh ini misalnya. sudah meranking belum? Ya sudah meranking, jadi sudah menyusun. Dibandingin kader-kader yang lain, Pak Sohibul Iman lebih unggul dibandingin Menaker Trans, Ibu Ida Fauzia, ya kita sudah dibandingin nama berhitung. Sahroni begitu. Jadi ketika kita menyetorkan satu nama, Pak Sohibul Iman, kader terbaik PKS, mantan presiden PKS, wakil ketua DPR RI bidang ekonomi, dulu pernah menjadi mantan rektor Paramadina, dulu beliau ada seorang teknokratik, seorang yang pakar inovasi. Ini apa? Kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta, kita serius untuk bangun Jakarta. Elektabilitasnya gimana dengan sederet itu? Dan elektabilitasnya itu yang sedang kita ikhtiarkan. Kenapa sejak dini kita sosialisasikan nama Pak Sohibul Iman? Karena kita ingin yakinkan bahwa ini ada orang yang S1, S2, S3-nya lulusan Jepang, budayanya, etos kerjanya bagus, beliau tangan dingin. Kalau dikasih amanah selalu well done, prestasinya bagus, rekam jejaknya bagus. Toh nanti juga akan melihat bagaimana prestasinya Pak Anies itu harus diimbangi wakilnya yang juga punya prestasi rekam jejak yang baik. Gitu. Baik, Mbak Lulu, nanti saya baru ke Mas Wibi. Mbak Lulu, Anda melihat bagaimana nih perankingan yang dilakukan oleh PKS? Ya itu urusan rumah tangga PKS lah. Cuman Tapi kan ini memang harusnya enggak, duduk tapi bersama. memang tradisinya ya, tradisinya suatu partai politik itu memang memiliki level confidence yang tinggi dan itu wajar kalau misalnya dia sudah bisa cukup untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Nah, ketika kita masih butuh orang lain, kita masih butuh partai lain, maka tentu kita harus menyediakan ruang dong. Yang ruang itu kemudian tidak memberikan semacam pressure atau bahkan pocokan gitu ya, sehingga membuat partai lain tidak punya pilihan. Nah, saya kira ini yang kemudian kita lakukan. Apa sih yang kita mau bangun di Jakarta? Saya kira ketika Mas Anies itu comeback untuk kemudian membangun Jakarta kembali dan punya track record yang sangat baik gitu ya, dan kemudian sentimen publik itu juga masih kuat dengan figur beliau, saya kira ini adalah momentum untuk bisa menarik partai-partai yang lain yang di luar koalisi perubahan kemarin seperti PDIP. Penegasan bahwa hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengeluarkan pernyataan, tadi kita belum sempat tunjukkan ya, bahwa PKB tidak pernah mendorong duet Anies dan juga Sohibul Iman. Artinya dari Caimin sendiri resisten terhadap duet itu. Belum tentu resisten, karena belum komunikasi aja, waktunya belum ada aja. Jadi saya kira nanti kita akan berbeda sampaikan. dengan tadi yang dimaksudkan Saya konsultasi, kira maka kita klarifikasi sudah bahwa coba Mas Sohibul komunikasi. dimunculkan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kita. Jadi Tidak ada itu yang- kaitannya atau Betul, tidak betul. tidak berkomunikasi? Dua-duanya. Oh, kan? dua-duanya. Oke. Soal perankingan menurut Mas Wibi, Ahmad Sahroni lebih ini ya, lebih kurang dibandingkan Sohibul Iman. Sohibul Iman dengan segala macam prestasinya Nasdem untuk menjadi itu, cawagupnya Mas Anies. tidak dalam apa ya, pengetahuan saya ya, bukan tipikal yang meranking-ranking lah. Kenapa? Tapi itu sesuai dengan kompromi saja, musyawarah mufakat, gimana bangsa ini berdiri kan lewat musyawarah mufakat. Jadi kalau masalah ranking mana yang lebih elektabilitas lebih bagus, lebih populer, enggak juga. Ini kan posisinya wakil. Wakil itu kan melengkapi. Ya. Jadi kalau misalnya sudah guyup, gubernurnya siapa ya kan, kita misalnya bareng-bareng kadang nggak bisa maju sendiri kan. Ya. Sambil Baru. kita cek juga ya Kak Rumput ya, Gimana Mbak? yang kira-kira dibutuhkan oleh warga Jakarta kita yang bisa dengar dari suara akar rumput bagaimana yang dan yang pas. paling pas itu ada chemistry toh. Yang paling penting adalah cocok dengan Cagupnya. Oke. Jadi Tapi kalau kalau jangan sampai nanti dipaksain misalnya Wibi gitu dipaksain cagupnya nggak cocok ya, nggak bisa Cerai dong. tengah jalan dong. Tapi kalau tadi menurut Kang Pipin, Mas Anies dengan Pak Sohibul Iman harusnya chemistry cocok karena sama-sama dulu di tim pemenangan ya. Tapi saya Di menarik Timnas itu Amin. karena apa? Sama-sama Statement- mantan rektor Paramadina. Ya. Dan yang suksesinya Pak Sohibul Iman, rektor Paramadina adalah Pak MSI. Oke. Jadi ada memang sejarah-sejarah Pak Sohibul Iman itu ketika jadi presiden PKS, beliaulah yang menaikkan SK kenaikan Pak Anies jadi Rektor. gubernur DKI Gubernur DKI Jakarta. Jakarta Ketika 2017. menjadi calon presiden,
Pak MSI adalah sebagai tim kecil atau tim 8. Jadi hubungannya memang dekat dan kedua orang ini memang duo dinamik ya. Oke, baik. Itu menurut PKS. Itu menurut PKS. Oke, itu menurut PKS. Saya akan ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, Anda melihat ataupun Anda menganalisa bahwa penentuan cagup Mas Anies ini akan berpotensi deadlock nggak sih di partai-partai ini? Karena kayaknya resistensinya cukup tinggi ya dari Nasdem dengan PKB begitu. Iya, kalau kita melihat matriks elektoral, dialog antara Mas Wibi, Mbak Lulu dengan Kang Pipi ini sedikit banyak menggambarkan bagaimana rendahnya akseptabilitas pasangan aman ini. Pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Kenapa? Karena di internal koalisi perubahan ternyata belum selesai. Nah akhirnya apa? Saya khawatir, walaupun ini bisa dibantah nanti, layu sebelum berkembang. Karena akan dibawa kan nanti di luar, misalkan koalisi perubahan ke Kim ataupun ke PDIP gitu. Nah itu satu. Yang kedua, memang biasanya tradisinya kita komunikasi dulu di internal. Baru dipublikasikan gitu ke publik. Nah, PKS ini punya tradisi-tradisi yang saya kira anti mainstream. Pertama, kalau misalkan biasanya partai memutuskan dengan elektabilitas, biasanya PKS dengan akseptabilitas. Kemudian yang kedua biasanya mendeklarasikan dulu siapa kandidatnya. Ini merujuk kejadian sebelumnya ketika ada nama Pak Mardhani Alisera. Tiba-tiba kemudian disalib sama Mas Sandi, akhirnya layu sebelum berkembang. Dan saya khawatir ini terulang lagi sejarah itu, dan ini bisa jadi masukan juga buat internal PKS bahwa ada yang harus diubah dari gaya komunikasi politik mereka di DKI supaya apa? Supaya mereka memang bisa menitipkan kadernya dan menang gitu. Mas Agung, Anda melihat ini adalah upaya high call-nya PKS aja nggak sih? Sedikit banyak ini call tingginya PKS nggak sebenarnya? Untuk menaikkan posisi tawar, karena ada aspirasi dari publik dan elit, mana nih kader PKS, mana? Nah PKS menjawab itu. Nah sayangnya saya pikir kemarin itu deklarasinya mem-PKS-kan Anies Baswedan. Ternyata paket. Nah saya kira lebih mudah komunikasi PKS dengan Mas Anies, mem-PKS-kan Mas Anies. Ketimbang komunikasi itu dibawa ke internal koalisi perubahan untuk membawa paket aman ini secara keseluruhan, sehingga partai-partai seperti PKB dan Nasdem merasa tersandera dan nggak punya pilihan, akhirnya ya deadlock. Kalau ditanya ini bisa berpotensi check out nggak? Bisa banget. Ini merujuk check outnya bisa berpindah ke koalisi PDIP, bisa ke Kim dan seterusnya seperti itu. Jadi ini beresiko tinggi. Nah idealnya segera komunikasi di koalisi perubahan, karena kalau tidak PKB dan PDIP siap bersama. Baik. Cukup satu Kang Pipin, ini harusnya mem-PKS-kan Mas Anies aja, nggak usah menjual duet ini gitu loh. Kenapa Mas Anies harus di PKS kan? Mas Anies itu maksudnya mengumumkan bahwa Mas Anies didukung oleh PKS tanpa harus ada cawagupnya. Tokoh nasionalis ya, orang independen ya, dan diterima oleh semua kalangan, ya kan? Dan memang ya diakui kalau dari 4 tadi, misalnya PKS, PKB, Nasdem, dan juga PDIP ada nama Mas Anies, tinggal kan persoalannya siapa yang menjadi wakilnya. Terus di antara kami, misalnya kalau kami bersepakat misalnya mengusung Mas Anies, kita lihat siapa kira-kira di antara 4 partai ini, kira-kira yang kursinya paling banyak, 18 kursi itu dari PKS. Apakah salah kami sebagai partai pemenang di Jakarta mengusulkan kader kami sebagai calon wakil gubernur Jakarta untuk mendampingi Mas Anies? Jadi secara rasional kami ingin menunjukkan keseriusan bahwa ini kami ajukan, monggo dipertimbangkan ya, sebagai pertimbangan kalau Mas Anies mau dengan PKS, ini kami punya wakilnya dari kalau PKS. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa? Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, silakan. Mas Anies berarti mati ya? Mas Anies berarti silakan tidak mendapat kemungkinan tidak mendapat dukungan dari PKS itu kan. Jadi itu yang kami tawarkan sebetulnya. Kalau mau silakan. Betul. Kalau misalnya Mas Anies mau dengan PKS, maka cawagupnya harus dari PKS. Kalau nggak PKS bisa mengalihkan dukungan, begitu? Betul, dan tetapi kami harus rasional. Kami akan lihat bagaimana respon dari warga Jakarta. Ya, terutama konstituennya PKS. Saya kira enggak, warga Jakarta target kita adalah lihat pemenang. Apakah misalnya pasangan Anies, Sohibul Iman ini bisa menang atau tidak. Itu sebetulnya pilihannya itu. Kalau memang misalnya potensinya nggak menang, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Berarti benar ini call tinggi dong. Bagi kami saat ini memang itulah yang kita lakukan. Jadi adapun nanti masyarakat misalnya, oh ternyata elektabilitasnya rendah dan sebagainya, tentu pimpinan juga akan mempertimbangkan. Tetapi kami ngasih catatan bahwa ini serius. Kami setelah dikasih kesempatan oleh rakyat Jakarta, mereka memilih PKS mayoritas ke PKS, maka berikan kesempatan kami untuk bisa mengabdi kader kami di Jakarta. Saya mau ke Bang Habib. Gerindra
mengambil peluang nggak menggoda Nasdem dan juga PKB yang tampaknya akan deadlock nih dengan PKS mengusung Anies Baswedan? Atau gimana? Gerindra resisten nggak Anies? Ada atau tidak ada masalah ya soal yang baru saja diperbincangkan lama banget sampai saya nggak kebagian ngomong. Iya, habis ini saya kasih kesempatan ngomong, ya. Tenang. Kita tetap menjalin komunikasi dengan seluruh partai, dengan seluruh tokoh-tokoh, termasuk Nasdem, termasuk PKB, termasuk PKS, termasuk Anies Baswedan. Ya. Levelnya di tingkat mana, tapi intinya komunikasi terus kami dorong ya. Kami Partai Gerindra adalah partai politik yang tidak anti terhadap partai manapun dan tidak anti terhadap tokoh manapun. Kami terbuka, kami ingin mencari paslon yang terbaik ya untuk Jakarta ini ya. Kalau bisa misalnya ketika diajukan ada kader kami sebagai cagup atau sebagai cawagup atau kader dari partai yang didukung oleh koalisi partai kami. Ya, kalau toh memang koalisinya akan ada sedikit penambahan atau perubahan dibanding koalisi Pilpres juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Misalnya menambah jadi kami dari koalisi Indonesia Maju, nambah misalnya Nasdem atau PKB mau bergabung. Bukan partai politik yang saklek-saklekan lah ya. Kita terus mendorong komunikasi. Oke, berarti peluangnya bukan hanya Ridwan Kamil dong yang didorong, bisa yang lain dong. Termasuk Anies Baswedan resisten nggak? Gerindra resisten nggak terhadap? Gerindra tidak ada resisten terhadap siapapun. Termasuk terhadap Pak Anies Baswedan kita nggak ada resisten. Jadi Gerindra juga membuka peluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ya, kita nggak bisa sebutkan membuka peluang terhadap Anies Baswedan. Kami sampai saat ini karena belum memutuskan cagup dan cawagup kami masih terbuka untuk semua tokoh. Ya. Terbuka semua tokoh berarti termasuk salah satunya Kang Ridwan Kamil dan juga Mas Anies. Apa yang menjadi kriteria di Gerindra sih ataupun di Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan siapa yang akan dipilih? Jadi kalau kriteria kita capek ya bilang kriteria yang tas-tas itu semua udah paham lah ya. Tas tuh. Ya integritas udahlah ya. itu udah nggak usah dibahas ya. Terus termasuk elektabilitas enggak. Tapi ini realitas partai politik itu Mbak Nana adalah kita memang sebisa mungkin mendorong kader kita ya dapat di posisi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Lalu prioritas yang kedua ya kan target itu kan bisa maksimal, bisa menengah, bisa minimal gitu kan ya. Target kedua tentu kita setidaknya partai politik dari koalisi yang kita ada di dalamnya, koalisi di Jakarta ini. Misalnya nanti terbentuk koalisi 4 partai, 5 partai, kita pengen yang menang ya koalisi yang ada kaminya, ya kan. Kalau toh nggak bisa juga, ya kan kalah juga itu juga bukan kami takut juga gitu loh. Gak ada masalah ya Gerindra kalau misalnya kalah di Pilkada Jakarta nggak masalah? Mau dimanapun ya kan, yang penting kita ikhtiarnya adalah mencari yang terbaik ya. Toh kita sudah punya presiden juga secara de facto. Jadi untuk Gerindra saya tegaskan bahwa karena sudah punya presiden yakni Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih, jadi nggak harus menang ya di Pilkada Jakarta. Dimanapun sejak sebelum Pak Prabowo menang di presiden juga kayak begitu namanya realitas partai politik. Kalau kita mau lama di politik ya begitu. Ya kita berupaya yang terbaik, tapi kita nggak ada masalah dapat hasil yang kurang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak memprioritaskan, kenapa petinggi Gerindra ngotot sekali mendorong Kang Ridwan Kamil di Jakarta? Itu kan penilaian Mbak Nana ya, ngotot sekali itu. Seperti apa? Jadi yang disampaikan misalnya oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad itu kan, kalau yang dimaksud itu adalah kami menampilkan apa yang menjadi aspirasi di masyarakat. Ya kan ada Mas Budi dengan Kaisang lah, ada Mas RK dengan Kaisang, pernah ada Raffi Ahmad kalau nggak salah. Nah, itu salah satu caranya Pak Dasko ya, bos saya menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada, dan memang benar ya. Nama Pak Ridwan Kamil, nama Mas Kaisang, nama macam-macam tadi yang sudah disebutkan ada di konstituen kami gitu. Tapi menurut Partai Golkar malah elektabilitasnya Kang Ridwan Kamil semakin menurun loh setelah didorong ke Jakarta. Itu Golkar loh, rumahnya Kang Emil loh yang bilang. Iya, justru itu ya. Urusan beginian ini kan kita nggak bisa paksa. Partai Gerindra bahkan nggak bisa maksa kadernya sendiri mau maju di pilkada manapun. Apalagi kader partai orang. Jadi Gerindra nggak akan maksa kalau Ridwan Kamil didorong ke Jakarta. Satu, kita nggak bisa paksa orangnya. Ya, yang kedua kita nggak bisa juga paksa partainya. Karena kan urusan begini kan urusan kesukarelaan ya. Kita hubungan baik dibina dengan
cara-cara yang baik, nggak akan ada istilah paksa memaksa, manuver tidak seperti itu cara kerja kami di politik. Baik, nanti kita akan tanya lebih dalam ya soal kejutan apa yang akan terjadi di Pilkada Jakarta seperti yang dibilang oleh Bang Habib, karena kejutannya tampaknya masih berkaitan dengan nama Anies Baswedan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.